Bayangkan, seorang anak kecil berdiri di tengah hujan deras, memeluk adik bayinya yang sudah tak bernafas. Lalu dengan suara gemetar ia berkata, "Om, aku nggak punya uang, tolong kuburkan adikku." Kalimat itu membuat seorang pria kaya menangis untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Kalau kamu ingin tahu bagaimana kisah ini mengubah hidup mereka, tonton sampai habis ya. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share video ini, agar channel ini terus menghadirkan kisah-kisah penuh makna. Tulis juga di kolom komentar, apa yang akan kamu lakukan jika berada di posisi mereka. Hujan turun begitu deras di sebuah gang sempit yang hampir tak pernah tersentuh cahaya matahari. Air mengalir dari atap-atap seng yang berkarat, menetes tanpa henti, seperti ikut menangis bersama dunia. Di sudut tembok yang lembab dan dingin, seorang anak perempuan duduk meringkuk. Bajunya basah kuyup, tubuhnya menggigil, tapi ia tak peduli. Kedua tangannya memeluk erat seorang bayi kecil yang terbungkus kain tipis. Rambutnya yang kusut menempel di pipi, matanya sembab karena terlalu lama menangis. Ia menempelkan pipinya ke dahi adiknya, seolah berharap kehangatan bisa mengalir kembali. "Dek, dingin ya?" bisiknya sambil menggosok-gosok punggung kecil itu. "Sabar ya, kakak di sini." Hujan semakin deras, tapi ia tetap bertahan. Orang-orang berlalu lalang, sebagian menoleh sekilas, lalu pergi tanpa berhenti. Tak ada yang peduli. Tak ada yang tahu betapa hancurnya hati seorang kakak kecil yang sedang memeluk dunia terakhirnya. Anak itu menunduk, menatap wajah adiknya yang pucat. Bibirnya bergetar menahan tangis. "Adek, bangun dong," katanya lirih. Suaranya nyaris tak terdengar tertelan suara hujan. Ia menggoyang tubuh kecil itu perlahan. Katanya tadi mau minum susu. Kakak sudah carikan botolnya. Ia meraba kantong bajunya yang kosong. "Kakak janji, nanti cari uang lagi. Nanti kita makan bareng ya." Tak ada jawaban. Tubuh kecil itu tetap diam. Air mata anak itu jatuh satu persatu, bercampur dengan air hujan. "Dek, jangan tinggalin kakak." Ia memeluk lebih erat. Nafasnya tersengal. "Kita cuma punya satu sama lain. Jangan pergi ya." Tangisnya pecah. Ia menempelkan telinganya ke dada adiknya. Kenapa nggak ada suara? Hatinya mulai takut. "Dek, jangan bercanda. Kakak takut." Ia mengguncang sedikit lebih kuat. "Bangun, adik bangun." Tapi tubuh kecil itu tetap kaku. Anak itu terisak. Suaranya penuh kepanikan. "Ya Allah, tolong, jangan ambil adikku." Tak jauh dari sana, sebuah mobil mewah berhenti mendadak. Seorang pria berjas hitam turun dengan langkah tergesa. Wajahnya tegas, rambutnya rapi, sepatunya mengkilap. Namun semua kemewahan itu seolah tak berarti saat matanya menangkap sosok kecil di sudut gang. Ia terpaku. "Anak kecil?" gumamnya. Ia memperhatikan lebih seksama. Seorang anak perempuan memeluk bayi di tengah hujan deras. Hatinya bergetar. Kenapa anak sekecil itu sendirian di sini? Ia melangkah mendekat. Langkahnya ragu, tapi hatinya terdorong. "Nak," panggilnya pelan. Anak itu menoleh. Matanya merah dan penuh ketakutan. "Om?" Pria itu berjongkok agar sejajar dengan matanya. "Kamu kenapa di sini? Kehujanan begini?" Anak itu menatapnya lama, seolah ingin memastikan pria ini bukan orang jahat. "Om, adikku dingin." Pria itu terdiam. "Kok dingin? Dari tadi nggak bangun?" Suara anak itu bergetar. "Om, aku takut." Pria itu mendekatkan tangannya ke bayi tersebut. Jarinya menyentuh pipi kecil itu. Dingin. Jantungnya berdetak kencang. Ia menelan ludah. "Boleh Om lihat?" Anak itu mengangguk pelan. Pria itu memeriksa nafasnya. Tak ada. Dadanya sesak.
Ya Allah. Ia menutup mata sejenak, menahan air mata. Nah, suaranya bergetar. Anak itu menatap penuh harap. Adikku kenapa, Om? Pria itu bingung harus menjawab apa. Ia menunduk. Adik kamu sudah ke surga. Anak itu terdiam. Ke surga? Iya. Berarti nggak balik lagi? Suara anak itu nyaris tak terdengar. Pria itu mengangguk pelan. Anak itu langsung memeluk tubuh adiknya. "Dek, jangan pergi." Tangisnya pecah. "Jangan tinggalin kakak sendirian." Pria itu menatap pemandangan itu dengan dada sesak. "Orang tuamu di mana, Nak?" tanyanya pelan. Anak itu menyeka air matanya. "Ayah sudah lama pergi. Katanya cari kerja. Tapi nggak pernah pulang." "Ibu? Ibu meninggal kemarin." Suaranya gemetar. "Sakit lama. Aku jaga ibu sama adik." Pria itu terkejut. "Kamu sendirian?" Anak itu mengangguk. "Iya, Om. Aku masak nasi pakai air hujan. Kadang tetangga kasih sisa makan. Tapi sekarang, aku cuma punya adik." Ia memeluk tubuh kecil itu lagi. Sekarang, adik juga pergi. Pria itu menutup wajahnya. Air matanya jatuh. Ia seorang CEO kaya. Tapi di hadapan anak kecil ini, ia merasa sangat miskin. Miskin rasa. Miskin kepedulian. Miskin kemanusiaan. Hujan masih turun tanpa ampun. Pria itu menghela nafas panjang, berusaha menguatkan diri. Ia menatap anak kecil itu dengan penuh iba. "Nak, dari tadi kamu di sini sendirian?" Anak itu mengangguk pelan. "Iya, Om, dari pagi." "Kenapa nggak minta tolong ke orang?" Anak itu tersenyum pahit. "Orang-orang sibuk. Nggak ada yang peduli." Ia menunduk. "Aku juga malu, Om. Aku kotor. Bajuku bau." Pria itu menahan tangis. "Bukan begitu, Nak. Kamu nggak salah." Tapi, suara anak itu gemetar. "Aku cuma anak kecil. Siapa yang mau dengar aku?" Kalimat itu menusuk hati pria itu. Ia baru sadar betapa sunyinya dunia bagi anak kecil ini. Pria itu membuka jasnya sedikit dan menutupkan ke bahu anak itu. "Pakai ini dulu. Kamu kedinginan." Anak itu terkejut. "Tapi Om, nanti kehujanan." "Tidak apa-apa," jawab pria itu sambil tersenyum. "Kamu lebih butuh." Anak itu menunduk. "Terima kasih, Om." Matanya berkaca-kaca. "Om orang baik." Pria itu terdiam. Ia merasa tak pantas dipanggil baik. Dalam hatinya ia bergumam, "Selama ini aku hidup mewah. Tapi kenapa baru sekarang aku peduli?" Anak itu menatap adiknya lagi. "Om, adikku belum makan dari kemarin." Pria itu terkejut. "Kok bisa? Aku nggak punya uang buat beli susu. Biasanya ibu yang beliin. Ibu janji pulang dari rumah sakit. Tapi, ibu nggak pernah pulang." Suaranya terputus oleh tangis. "Om, aku sudah berusaha. Aku jual tisu di lampu merah. Tapi hari ini hujan. Nggak ada yang beli." Pria itu mengepalkan tangannya. Ia menahan amarah pada dirinya sendiri. Anak sekecil ini harus berjuang sendirian. Pria itu mendekat lagi. "Nak, siapa namamu?" "Sinta, Om." "Adikmu?
Raffi. Raffi anak baik. Kalau kakak nyanyi, dia senyum. Sekarang, Sinta terdiam. Sekarang dia nggak senyum lagi. Ia menangis. Pria itu menepuk bahunya pelan. Raffi sekarang sudah tenang. Dia nggak sakit lagi. Tapi kakak masih sakit. Sinta berkata pelan. Hati kakak sakit. Pria itu tak sanggup berkata apa-apa. Ia ikut terisak. Lalu dengan suara yang sangat kecil, Sinta berkata, "Om, iya nak, aku nggak punya uang. Aku nggak bisa kubur adikku." Ia menggigit bibirnya. "Tolong om, tolong kuburkan adikku." Kalimat itu keluar dengan penuh kepedihan, seolah seluruh beban hidup ia titipkan pada pria asing ini. Pria itu menutup matanya. Air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Seumur hidupnya, ia belum pernah merasa sehancur ini. "Tenang ya nak, om bantu semuanya. Aku janji." Ia memeluk Sinta erat. Untuk pertama kalinya, Sinta merasa tidak sendirian lagi. Pria itu menghapus air matanya dengan punggung tangan. Dadanya terasa berat, seperti ditindih batu besar. Ia menatap Sinta yang masih memeluk adiknya. "Nah, om gak akan ninggalin kamu." Sinta menatap ragu. "Beneran om?" "Iya, om janji." Suaranya bergetar tapi penuh keteguhan. "Mulai sekarang, om yang urus semuanya." Sinta menggenggam ujung jas pria itu. "Terima kasih om." Untuk pertama kalinya hari itu, senyum kecil muncul di wajahnya. Pria itu segera menghubungi orang-orangnya. "Siapkan mobil dan urus pemakaman sekarang." Ia lalu menatap Sinta. "Kita antar adikmu ya." Sinta mengangguk pelan. Ia membelai rambut Raffi. "Dek, kita jalan ya." "Sabar." Suara kecil itu membuat hati pria itu hancur. Mereka masuk ke mobil. Sinta memeluk adiknya sepanjang perjalanan. Ia tak mau melepas walau sedetik. Di pemakaman kecil itu, hujan mulai reda. Tanah masih basah. Pria itu turun langsung menggali. Tangannya kotor, jasnya basah lumpur. "Tuan, biar kami saja." "Tidak." Ia menatap tajam. "Ini tanggung jawab saya." Sinta berdiri tak jauh. Ia berbisik, "Om capek." Pria itu tersenyum. "Tidak apa-apa nak, ini demi adikmu." Saat tubuh kecil Raffi dimasukkan ke liang lahat, Sinta menangis sejadi-jadinya. "Dek, maaf ya. Kakak nggak bisa beliin susu. Kakak nggak bisa beliin baju. Tapi kakak sayang banget sama adik." Tangisnya membuat semua orang terdiam. Pria itu menunduk. Air matanya jatuh ke tanah. "Maafkan Om Raffi. Maaf Om terlambat menolong." Tanah perlahan menutup tubuh kecil itu. Sinta terduduk lemas. Pria itu memeluknya. "Menangislah nak. Kalau sakit, keluarkan." Sinta terisak di dadanya. "Sekarang aku sendirian om." Pria itu menggeleng. "Tidak, kamu punya om sekarang." Sinta menatapnya. "Janji?" "Janji." Untuk pertama kalinya, Sinta merasa punya keluarga lagi. Setelah pemakaman selesai, langit perlahan cerah. Hujan yang sejak pagi mengguyur akhirnya berhenti, seolah ikut memberi ruang bagi luka yang baru saja terjadi. Sinta berdiri memandangi gundukan tanah kecil itu. "Dek, kakak pulang dulu ya," bisiknya pelan. Pria itu berdiri di sampingnya. "Kamu mau kemana nak?" Sinta menunduk.
ke kontrakan. Tapi sekarang sepi. Pria itu terdiam. Kalau kamu mau, kamu ikut Om. Sinta menatap ragu. Om gak keberatan? Tidak. Om justru senang. Di dalam mobil, Sinta memandangi jalanan. Matanya kosong. Om? Iya, Nak. Om punya anak. Pria itu terdiam. Dulu, Om punya. Tapi, Om sibuk kerja, sampai lupa. Sekarang, dia jauh. Sinta menunduk. Berarti, Om juga kesepian. Pria itu tersenyum getir. Iya. Mungkin kita sama. Sesampainya di rumah besar itu, Sinta terkejut. Om, rumahnya besar sekali. Pria itu tersenyum. Tapi kosong. Sekarang ada kamu. Sinta menatap sekeliling. Aku boleh tinggal di sini? Tentu. Ini rumahmu juga. Sinta terdiam. Air mata jatuh lagi. Terima kasih, Om. Aku janji jadi anak baik. Hari-hari berlalu. Sinta mulai sekolah lagi. Ia punya baju baru. Makan teratur. Tapi setiap malam, ia selalu berdoa. Ya Allah, jagain adikku di surga. Pria itu mengintip dari pintu. Dadanya hangat. Terima kasih ya Allah. Kau kirimkan dia untukku. Sejak hari itu, hidup pria kaya itu berubah. Ia tak lagi mengejar dunia semata. Kini ia tahu, bahagia bukan soal harta, tapi soal siapa yang kita pedulikan. Dan seorang anak kecil bernama Sinta menjadi jawaban doa yang tak pernah ia sadari. Allah mempertemukan dua jiwa yang sama-sama kehilangan untuk saling menyembuhkan.